Routledge Handbook of Public Diplomacy membahas mengenai sejarah dari diplomasi publik, khususnya di wilayah Eropa Timur. Nah, jadi di buku ini itu dijelaskan kalau pasca Perang Dingin, konsep diplomasi publik di Eropa Timur ini mengalami perubahan atau mengalami transisi. Nah, salah satu hal yang menyebabkan terjadinya perubahan dari konsep diplomasi publik di Eropa Timur adalah karena memang Eropa Timur itu sendiri mengalami perubahan dalam tataran pemerintahnya, terutama pasca runtuhnya komunis, di mana Eropa Timur mengalami perubahan dari tradisional menuju moderat, dari central planning pada awalnya menjadi market economy, dari authoritarian menjadi pluralistic, dan dari one party system menjadi democratic society. Nah, kemudian perubahan ataupun transisi dari pemerintahan mereka sendiri berpengaruh ke dalam konsep diplomasi publik di Eropa Timur. Seperti misalnya Eropa Timur akhirnya mulai melakukan penggunaan media digital untuk konsep diplomasinya, seperti penggunaan radio broadcasting kayak BBC, VOA, Radio Free Europe, dan lain sebagainya. Kemudian juga Eropa Timur mengadakan exchange program atau program pertukaran pelajar ataupun pertukaran di bidang budaya serta pendidikan. Yang ketiga, Eropa Timur juga menjalankan economic assistance serta pertukaran skill dan pengetahuan atau skill and knowledge exchange. Selain itu, dalam bab rujukan ini juga terdapat pelembagaan manajemen reputasi, di mana pelembagaan ini sebuah organisasi, departemen, atau posisi pemerintahan diciptakan untuk meneliti serta mengevaluasi citra negara yang ada di berbagai negara tujuan. Kemudian mengembangkan kebijakan, strategi teknik komunikasi untuk mempromosikan hubungan politik di luar negeri, serta mengkoordinasikan upaya berbagai organisasi. Dalam manajemen reputasi inilah public relation atau hubungan masyarakat memiliki tujuan untuk membangun serta memelihara hubungan yang saling menguntungkan antar suatu negara, organisasi, baik pemerintah negara dan publik, serta bertujuan untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan utama. Terdapat beberapa spesialisasi manajemen reputasi nasional. Yang pertama ada destination branding, yang bertujuan untuk menarik pengunjung serta meningkatkan pariwisata di Eropa Timur, di mana branding di sini telah lama digunakan dalam komunikasi politik domestik untuk meningkatkan kesadaran atau dukungan yang mengarah pada komunikasi internasional pemerintah. Yang kedua ada country branding, yang memiliki tujuan untuk mempromosikan kepentingan ekonomi dan komersial baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada cultural diplomasi, yang bertujuan untuk membuat publik asing mengenal suatu bangsa, masyarakat, budaya, bahasa, dan menciptakan opini yang baik mengenai negara melalui suatu budaya. Diplomasi budaya di sini merupakan cara terbaik untuk mengubah stereotip negatif karena memiliki dampak yang lebih dalam membawa kredibilitas daripada bentuk lain dari manajemen reputasi yang lain. Keempat ada public diplomasi, yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik asing untuk mencapai tujuan nasional serta memajukan dan melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan profil internasional suatu negara. Yang kelima ada perception management, di mana hal ini bertujuan untuk menciptakan citra negatif dari negara atau pemerintahan lain seperti di beberapa negara Eropa Timur mengenai hubungan masyarakat kulit hitam serta untuk menciptakan situasi kritis. Kemudian, Eropa Timur sadar bahwa mereka harus selalu cari cara untuk meningkatkan international profile mereka. Eropa Timur dituntut untuk kreatif dan mengambil jalur sesuai dengan arah perkembangan dari hubungan internasional. Sehingga pada akhirnya, Eropa Timur memunculkan konsep diplomasi publik dengan prinsip with a single voice, di mana prinsip tersebut Eropa berniat menyatukan berbagai bangsa di kawasan Eropa Timur untuk dapat bersatu guna mencapai kepentingan yang sama, khususnya kepentingan ekonomi dan politik. Prinsip with a single voice ini dipandang akan mempermudah Eropa Timur dalam menaikkan kredibilitasnya di mata internasional. Contohnya adalah ketika Hungaria, Poland, Slovakia, dan Czech Republic mendirikan The Visegrad Group, di mana grup ini bertujuan untuk mewakili kepentingan mereka secara bersamaan, serta digunakan sebagai batu loncatan untuk meraih keanggotaan yang lebih tinggi, yaitu European Union dan NATO. Selain itu, negara di Eropa Timur juga mendirikan kerjasama regional ataupun regional cooperation, seperti salah satunya Baltic Sea Region Initiative. Nah, kerjasama Baltic Sea ini dilakukan atas dasar kepentingan ekonomi, di mana negara-negara yang tergabung di dalamnya menginginkan adanya peningkatan ekonomi dengan melakukan dua hal,
yaitu investment attracting serta export promotion. Jadi, gimana sih negara-negara di kawasan Eropa Timur bisa mengupayakan diplomasi publik mereka? Atau strategi seperti apa sih yang dilakukan oleh negara di kawasan Eropa Timur tersebut? Nah, yang pertama ada Latvia. Nah, Latvia di sini membangun sebuah institut atau disebut dengan Institut Latvia yang dijadikan sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi, entah itu mengenai sejarah, budaya, dan social life masyarakat di sana. Nah, institut ini tuh berada langsung di bawah Kementerian Luar Negeri Latvia. Nah, selain itu, Latvia juga sudah memulai untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana mereka untuk melakukan diplomasi publik dengan menyebarluaskan hashtag, salah satunya dalam bahasa Inggris Want You Back, untuk menarik para wisatawan kembali datang ke Latvia. Yang kedua ada Lituania. Di Lituania sendiri mengupayakan sebuah diplomasi publik dengan cara nation branding agar Lituania dipandang sesuai dengan brand yang sudah mereka buat tersebut. Nah, mereka menyebut diri mereka yakni Lithuania is a brave country. Nah, upaya tersebut itu adalah salah satu upaya dari melakukan diplomasi publik di Lituania. Yang ketiga ada Estonia. Estonia ini tidak berbeda jauh dengan Lituania. Jadi Estonia juga membuat nation branding sendiri di negara mereka dengan menyebut positively transforming. Nah, di mana sebutan itu untuk memberitahukan kepada komunitas internasional bahwa Estonia akan menjadi negara yang lebih baik dalam melakukan perkembangannya, akan menjadi negara yang lebih positif. Sehingga komunitas internasional tertarik dan menjadi memperhatikan bahwa wah, ternyata memang benar Estonia sekarang adalah negara yang sedang berusaha menjadi negara yang lebih positif lagi, berusaha untuk meninggalkan masa lalunya yang kelam gitu. Seperti itu. Nah, dan yang keempat, yang terakhir adalah Ukraina. Upaya Ukraina dalam melakukan diplomasi publik dilihat dari terbentuknya Departemen Diplomasi Publik yang langsung berada di bawah Kementerian Luar Negeri Ukraina, terbentuk pada tahun 2015. Nah, pembentukan departemen tersebut adalah upaya dari Ukraina untuk memperkenalkan budaya dan informasi mengenai Ukraina ke seluruh dunia agar dikenal oleh masyarakat internasional. Tidak hanya itu, tugas dari departemen ini yakni untuk mengembangkan hubungan luar negeri Ukraina dengan berbagai negara di seluruh dunia, dan juga untuk mengurus terkait media yang akan dijadikan sebagai alat untuk melakukan diplomasi publik tersebut. Tantangan terhadap manajemen reputasi yaitu seperti kurangnya koordinasi antar pilar manajemen reputasi seperti destination branding dan country branding, diplomasi publik serta budaya. Kemudian tidak adanya koordinasi strategis di antara lembaga dan aktor yang terlibat dalam promosi negara. Kemudian kurangnya sumber daya keuangan dan manusia, di mana hal ini menjadi masalah umum bagi negara CEE, serta manajemen reputasi dipolitisasi dan menjadi korban politik dalam negeri, terutama ketika tidak ada kesepakatan di antara partai politik yang berbeda. Kemudian, diplomasi publik di Eropa Timur memiliki kelebihan, diantaranya adalah mempromosikan identitas, kebijakan, dan kepentingan luar negeri dapat secara serius membatasi perilaku diplomasi publik, yang dimana konseptualisasi diplomasi publik sebagai kebijakan luar negeri dapat menjadi alat atau sebagai komunikasi internasional. Pendekatan baru termasuk teorisasi diplomasi publik, branding, serta hubungan masyarakat. Hal tersebut juga sebagai upaya lembaga organisasi pemerintah dalam menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat negara lain. Eropa Timur juga melestarikan budaya dan bahasa untuk melindungi hak-hak masyarakatnya di sana, yang dimana Eropa Timur juga memposisikan negara mereka sebagai kandidat yang andal dan berusaha untuk memenuhi syarat dalam sistem baru yang menghadapi transisi, yang dimana bertujuan untuk menggambarkan negara yang kredibel serta terpercaya dalam hubungan internasional. Contohnya seperti negara Estonia.
negara Estonia dalam berdiplomasi publik memiliki kelebihan untuk mencapai perubahan politik di negara-negara target dengan mengubah perilaku audiens. Target promosi kepentingan politik dan ekonomi untuk menciptakan lingkungan yang reseptif serta reputasi positif dari negara di luar negeri. Diplomasi publik ini juga memiliki kelebihan untuk mengubah stereotip negatif terkait dengan negara dan juga masyarakatnya. Lalu negara-negara ini yang berada di dalam masa transisi sangat bergantung pada dukungan moral, finansial, dan politik dari negara-negara yang lebih maju. Diplomasi publik juga dapat memfasilitasi, mendefinisikan, dan merekonstruksi ulang identitas nasional. Kemudian, organisasi, departemen, dan pemerintah diciptakan untuk meneliti dan mengevaluasi citra negara untuk mengembangkan kebijakan, strategi, dan taktik komunikasi untuk mempromosikan hubungan politik dan ekonomi. Selain itu, kelebihan dari diplomasi publik Eropa Timur adalah untuk mengembangkan konsep citra baru dari negara dan untuk membangun citra yang baik dalam maupun luar negeri. Kekurangan diplomasi publik Eropa Timur. Yang pertama, Eropa Timur terlalu berfokus kepada perbaikan citra negara-negara di kawasan. Sebagaimana yang diketahui pada masa Perang Dingin, kawasan Eropa Timur merupakan kawasan yang menganut ideologi komunisme. Di samping itu, di kawasan Eropa Timur hanya memiliki satu negara saja, yakni negara Uni Soviet. Pada tahun 1991, Uni Soviet resmi dibubarkan. Pasca runtuhnya Uni Soviet, lahirlah beberapa negara independen di kawasan Eropa Timur. Negara-negara independen ini pun akhirnya mencoba untuk membuka diri dan memulai kerjasama dengan kawasan lainnya. Untuk itu, negara-negara kawasan di Eropa Timur harus memulai memperbaiki citra diri mereka karena pada masa Perang Dingin, Eropa Timur terkenal dengan ideologi komunismenya, dan hal inilah yang menjadi alasan penolakan terhadap negara-negara Eropa Timur di berbagai kawasan untuk memulai kerjasama. Dengan demikian, negara-negara Eropa Timur memfokuskan diri mereka untuk membangun citra yang baru, yakni dengan mengadopsi sistem liberalisme dan demokrasi di negara-negara mereka. Hal ini dilakukan agar mereka dapat diterima di dunia internasional. Namun, fokus perbaikan citra diri ini menjadi kekurangan tersendiri pada diplomasi publik di kawasan Eropa Timur. Hal ini dikarenakan aspek diplomasi lainnya menjadi terabaikan, dan diplomasi yang dijalankan Eropa Timur lebih cenderung kepada memperbaiki citra diri saja, dan tidak mempertimbangkan aspek lainnya. Kelemahan yang kedua, diplomasi budaya yang dilakukan oleh Eropa Timur terlalu mengutamakan kepentingan dari masing-masing negara tanpa mempertimbangkan integritas dan stabilitas dari kawasan. Hal inilah yang membuat kawasan Eropa Timur tidak stabil seperti kawasan lainnya. Dalam konteks ini, Eropa Timur tidak memiliki organisasi regional sebagai suatu wadah khusus untuk meningkatkan integritas kawasan dan meredam potensi konflik yang ada di kawasan. Kekurangan lainnya dari diplomasi publik di kawasan Eropa Timur yaitu negara yang terlalu mendominasi dalam melakukan diplomasi publik. Kita sebut saja contohnya di negara Latvia. Salah satu institut Latvia yang dipergunakan sebagai sebuah jembatan untuk menyebarluaskan informasi berupa sejarah, budaya, dan social life di Latvia berada di bawah kepengurusan Kementerian Luar Negeri Latvia. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata memang negara di sini terlalu mendominasi gitu. Nah, akibat dari adanya negara yang terlalu mendominasi tersebut, ternyata memunculkan kekurangan lainnya dari diplomasi publik di kawasan Eropa Timur, yaitu kurangnya peran aktif dari aktor non-governmental. Nah, di sini negara yang terlalu mengambil peran aktif dalam melaksanakan diplomasi publik sehingga melupakan bahwa ternyata memang ada aktor non-governmental yang bisa memberikan dampak yang baik bagi diplomasi publik negara gitu, yang bisa saja memunculkan sebuah inovasi-inovasi yang lebih baik dan untuk mengembangkan diplomasi publik tersebut. Terdapat beberapa hal yang dapat Indonesia pelajari dari diplomasi publik kawasan Eropa Timur. Yang pertama adalah membentuk komunikasi yang baik.
kita harus berani untuk melakukan sebuah komunikasi dengan pihak lain dalam melakukan kerjasama atau mencari solusi. Hal ini diperlukan untuk kita dapat lebih maju ke depan dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika kita hanya berdiam diri, maka kita tidak akan mendapatkan apapun. Seperti yang diamati oleh seorang jurnalis Latvia, ketika seorang diplomat Estonia pergi ke sebuah konferensi, dia berkata, "Kami punya ide." Ketika seorang diplomat Latvia pergi ke konferensi yang sama, dia berkata, "Kami punya masalah." Dengan adanya komunikasi yang baik, juga akan menghasilkan kawasan yang lebih baik. Dan yang kedua adalah, bagaimana tata cara sebuah aktor yang mewakili negaranya dalam ruang lingkup global. Dapat kita ketahui, seorang aktor yang menjadi wajah dari sebuah negara dapat meningkatkan sekaligus merusak reputasi dari negara tersebut. Ketika seorang presiden, menteri, atau diplomat dapat menarik perhatian global dengan sebuah ide dan tindakan yang positif, akan menaikkan reputasi dari negaranya. Dengan begitu, akan memberikan efek adanya perubahan pandangan masyarakat global pada suatu negara dan masyarakat yang ada di dalamnya. Dan stereotip negatif yang ada selama ini dapat dihilangkan. Yang selanjutnya adalah saling mendukung antara satu sama lain dalam kebijakan luar negeri masing-masing. Selama kebijakan yang dilakukan bersifat positif, kita harus mendukungnya. Dengan mendukung kebijakan luar negeri yang dilakukan negara lain, dapat diartikan bahwa kita sepaham atau sepihak dengan mereka. Hal tersebut akan memberikan kesan positif terhadap negara yang memberikan dukungan. Indonesia juga dapat membentuk dan memaksimalkan konferensi dan kongres internasional. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Akademi Diplomatik Kementerian Luar Negeri Kroasia dalam menyelenggarakan 4 konferensi internasional tentang diplomasi publik dan memperoleh pengetahuan penting tentang teori dan praktik. Dan yang selanjutnya adalah memaksimalkan peran website. Kita dapat mempromosikan negara kita agar masyarakat global dapat mengetahui dan memiliki kemudahan dalam mengakses informasi negara tentang negara kita. Selain itu, Indonesia juga dapat belajar dari Eropa Timur dengan memanfaatkan nation branding, yaitu dengan menggaungkan moto Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda tapi tetap satu yang dimiliki oleh Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki 1.331 kelompok suku dan jumlah 652 bahasa daerah, serta Indonesia juga menggunakan asas demokrasi dalam pemerintahannya. Oleh demikian, hal ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengenalkan Indonesia kepada publik dunia bahwasanya Indonesia negara yang ramah akan penduduknya dan menghargai freedom of speech atau freedom serta freedom of expression. Indonesia juga dapat memanfaatkan country promotion seperti apa yang dilakukan oleh Latvia, yaitu dengan memanfaatkan hashtag #OneJuback untuk menarik wisatawan untuk datang ke Latvia. Dan Indonesia juga bisa lebih memanfaatkan kembali slogan yang dimiliki oleh Indonesia, yakni Wonderful Indonesia, sehingga ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menarik para wisatawan. Karena kalau misalkan jika melihat di data, Indonesia bahwasanya sangat mendapatkan keuntungan yang baik dari pariwisata dengan tercatat memiliki pendapatan sebesar $18 pada tahun 2019 dan berhasil menarik pengunjung sebanyak 16 juta kunjungan di tahun tersebut. Selanjutnya, Indonesia juga dapat belajar dari Eropa Timur dengan memanfaatkan prinsip with a single voice yang dilakukan oleh Eropa Timur, karena sebagaimana kita tahu bahwasanya Indonesia memiliki peran aktif di kawasan Asia Tenggara, terutama pada organisasi ASEAN ya, yaitu hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh Indonesia bersama ASEAN untuk bersatu guna mencapai kepentingan yang sama, baik itu bidang ekonomi maupun politik, sehingga dapat menaikkan kredibilitas Indonesia di mata internasional. If it ain't got